Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Anda dan saya pasti pernah mengalami, pernah bertemu orang yang begitu susah hidupnya, menderita. Sebabnya berbagai macam hal. Ada yang merasa tidak dihargai, ada yang merasa dilupakan, ada yang merasa tidak dimengerti. Karena orang lain begitu tidak peka, orang lain begitu tega, orang lain tidak mengingat dia, tidak memperhitungkan dia, begitu egois, orang lain begitu tidak mengerti, tidak bisa berempati. Lalu dia menderita, merasa tidak dihargai, merasa tidak diterima, merasa tidak diperhitungkan, dan segala macam. Ada juga yang sebabnya merasa tidak dicintai. Dia menderita sekali karena tidak pede, merasa dirinya buruk, merasa orang lain tidak mau mencintai dia. Menderita kesepian juga, menderita sakit hati juga. Ada juga yang menderita karena tidak bisa mengampuni. Begitu tersakiti sampai tidak melihat bahwa pengampunan itu mungkin. Dan dia menderita sekali, bahkan di dalam hatinya ada dendam, ingin membalas. Dan itu yang kemudian membuat dia menderita. Intinya ada begitu banyak orang menderita karena berbagai macam sebab. Tetapi menurut saya, kita itu semuanya menderita karena satu sebab saja, yaitu karena kita tidak sadar. Itu sebabnya. Kita merasa tidak dihargai, tidak diterima, tidak diperhitungkan. Orang lain tidak mampu berempati karena kita tidak sadar bahwa Tuhan sangat menghormati kita. Tuhan sangat mengerti kita. Tuhan menerima kita. Kalau kita sadar, wah pasti sudah tidak akan merasa bahwa orang lain kurang memperhatikan. Kalau toh orang lain kurang memperhitungkan, kurang menganggap ada, kurang menghargai kita, kita tetap merasa tenang karena harga diri kita, martabat kita tidak berdasarkan apa yang orang lain lakukan terhadap kita, sikap mereka kepada kita, bukan, tetapi sadar bahwa dirinya, harga dirinya, martabatnya dibangun atas dasar kasih Tuhan, perhatian Tuhan, cinta Tuhan. Kalau mengalami bahwa orang lain kurang peka, kurang hormat sama kita, kurang memperhitungkan kita, kita tidak sakit hati, tetapi justru berusaha menolong orang itu supaya bagaimana bisa lebih peka, bagaimana bisa lebih perhatian, lebih sensitif, bahwa kata-katanya, sikapnya mungkin melukai orang lain. Dan kalau kita sadar bahwa sikap kita, kata-kata kita mungkin melukai orang lain, kita kemudian juga akan membantu orang supaya orang juga bisa lebih sensitif, lebih menghargai orang lain dan peka bahwa seringkali sikap dan tutur kata yang kita ungkapkan bisa menyinggung perasaan orang lain. Karena kita sudah mengalami itu dari Tuhan, sehingga bukan membawa pengalaman-pengalaman negatif itu kemana-mana. Justru karena kita sadar, saya juga merasakan itu, tetapi oleh Tuhan semuanya dipenuhi. Nah, mungkin orang lain tidak mengalami hal itu, maka saya membantunya. Daripada sakit hati, merasa kurang dihargai, kita justru membawa cahaya, membawa kebaikan, membuat orang lain menjadi lebih peka, membuat orang lain lebih sensitif, lebih bisa berempati. Kalau kita sendiri sadar bahwa kita begitu dicintai, dihargai oleh Tuhan.
Yang kedua, kita seringkali kurang sadar kalau kita begitu dicintai tanpa batas oleh Tuhan. Dan karena itu, kalau kita sadar, kita tidak akan merasa kurang dikasihi, merasa kurang diperhatikan. Karena kita merasakan sendiri bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, bahkan mencintai kita tanpa batas. Dan karena itu kalau kita mengalami orang lain kurang mencintai kita, kurang menghargai kita, kita tidak kemudian merasa hancur. Karena kita sudah menerimanya dari Tuhan, berlimpah-limpah malahan. Dan karena itu ketika kita mengalami merasa tidak diperhatikan dan dicintai, kita justru lebih bisa mencintai mereka. Bukan kemudian sakit hati dan terluka dan membawa luka itu kemana-mana. Juga kalau kita sadar bahwa kita itu orang berdosa yang dicintai dan diampuni Tuhan, bahkan Tuhan mau mati untuk kita yang berdosa ini, maka persoalan mengampuni juga tidak jadi masalah. Lah saya sendiri sadar bahwa saya ini orang berdosa begitu besar yang sangat dicintai. Bahkan Tuhan berkorban untuk kita, untuk saya ketika kita masih berdosa. Bahkan Tuhan mati di kayu salib untuk kita. Kalau kita sadar hal itu, orang lain berbuat dosa itu, wah sudah, no problem. Saya juga sama. Tidak kemudian malah menjadi dendam, tetapi dengan ikhlas mengampuni karena saya sendiri juga sama. Begitu berdosanya, begitu teganya kepada Tuhan, tetapi Tuhan mengasihi kita, mengampuni kita tanpa batas. Maka sebetulnya seluruh persoalan yang kita hadapi itu adalah persoalan-persoalan yang muncul karena kita tidak sadar. Tapi Romo, kan manusiawi toh Romo, kalau nggak dihargai, nggak diperhitungkan, nggak dikasihi itu kita sakit hati. Kita merasa harga diri kita tidak ada dan kita kesepian. Kita merasa terlupakan. Kan manusiawi toh Romo. Juga kan manusiawi toh Romo kalau sulit memaafkan karena masih sakit Romo. Sakitnya tuh di sini. Yalah. Ya memang benar manusiawi. Persis. Kenapa kita seringkali menjadi sakit, menjadi dendam, menjadi tidak mampu berempati, menjadi pahit. Karena kita berhenti pada manusiawi. Itu benar, kita itu manusiawi. Tidak boleh melupakan manusiawi. Tetapi, nah ini yang penting. Jangan lupa, menurut Rasul Paulus, kita juga adalah manusia-manusia rohani. Manusia rohani itu manusia yang mampu mencintai. Manusia rohani itu mampu mengampuni. Manusia rohani itu mampu berempati. Mampu juga memahami, peka terhadap perasaan orang lain. Sehingga kita kemudian justru lebih bisa mengasihi ketika tidak ada kasih. Lebih bisa mengampuni ketika tidak ada pengampunan. Kita lebih peka, lebih sensitif ketika orang lain tidak sensitif. Kita yang bertumbuh menjadi makin baik dan membawa kebaikan dalam situasi apapun juga. Karena kita itu memang berada di dunia ini, tetapi tidak berasal dari dunia ini. Kita memang akan selalu bertemu orang-orang yang kurang peka, kurang respek, kurang cinta, kurang mampu mengampuni. Kita justru yang harus mampu mengampuni, mampu peka, sensitif, mampu membawa harapan, mampu membawa penyembuhan. Justru itu. Karena itu mari kita sadar supaya kita bisa lebih peka. Kalau kita itu sadar bahwa kata-kata kita, pikiran kita, sikap kita bisa melukai orang lain, maka kemudian kata-kata kita tidak akan
kata-kata yang menyakitkan. Sikap kita tidak akan sikap yang menyakitkan karena kita sadar dan peka dan sensitif dan bisa berempati. Kalau kita sadar bahwa kita ini begitu dicintai oleh Tuhan, maka kita kemudian juga akan mengasihi. Kata-kata kita penuh kasih, sikap kita juga penuh kelembutan dan kasih. Dan kalau kita sadar bahwa kita ini orang berdosa yang dicintai dan diampuni, maka kita juga pasti tidak akan mendendam. Dengan ikhlas dan murah hati justru mengampuni, melepaskan, menyembuhkan. Maka mari kita sadar bahwa kita itu begitu dicintai oleh Tuhan, selalu diampuni dosa kita. Dan karena itu, karena sadar karena begitu dicintai oleh Tuhan, kita juga perlu handle ourselves with care. Because we are loved. Tuhan memberkati.